karena marketnya juga sekarang dihantui gejolak makroekonomi, maka kita pasang target price yang konservatif aja di PBV1. Nah, jangan lupa nih Sobat Cuan, BIRT sendiri juga bagi dividen ya. Semakin turun harga BIRT, tandanya dividen yield yang bisa kita terima itu semakin tinggi apabila kinerja perusahaan atau laba bersih perusahaan itu bertumbuh. Kalau misalnya kita pakai proyeksi aja ya, misalnya sekarang itu kan kalau kita lihat di RTI Bisnis, IPS tahunan ya kita ngomongnya, IPS tahunan dari BIRT itu sekitar 130 rupiah per lembar saham. Nah, kita bisa hitung aja kira-kira proyeksinya tahun depan BIRT itu bagi dividen berapa persen. Kalau tahun lalu BIRT itu bukan tahun lalu, tahun ini ya, tahun buku 2021 yang dibagikan tahun ini, BIRT itu bagi dividennya itu 2000% dividen payout ratio-nya, karena dia ambil dari cash-nya. Nah, kalau tahun ini, tahun buku 2022 karena udah mencatatkan cuan yang cukup bagus, maka tahun depan ada kemungkinan BIRT itu bagi dividen sekitar 50-56% laba bersihnya, which is dividen per share-nya bisa sekitar 70-77 per lembar sahamnya. Kalau dividen per share-nya 77 per lembar saham, artinya dividen yield yang bisa kita terima apabila investor membeli saham BIRT di harga saat ini sekitar 5,4%. Nah, menurut aku sih angka 5,4% ini cukup bagus ya, dikarenakan ini lebih tinggi dibanding deposito, daripada kamu taruh di deposito BCA ya, tapi memang beda ya, kita nggak bisa compare. Kalau taruh di deposito itu memang cocoknya untuk investor yang konservatif, nggak suka fluktuasi. Tapi untuk kamu misalnya yang cari emiten yang bisa kasih passive income di atas bunga deposito, nah BIRT ini bisa jadi salah satu referensi. Tapi Sobat Cuan harus tetap catat tantangan-tantangan yang tadi sudah aku sampaikan yang bisa dihadapi BIRT di tahun depan. Oke, jadi harus analisa secara lanjutan. Itu tadi tentang BIRT. Ada pertanyaan nggak Sobat Cuan terkait emiten BIRT? Mungkin kita lihat dulu ya secara teknikalnya. Kalau misalnya sekarang sebenarnya sudah cukup under value, tapi apakah secara teknikal sebenarnya kita udah oke atau tidak nih untuk masuk ke emiten BIRT gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari price action-nya atau secara technical analisisnya, BIRT itu sebenarnya cenderung sideways sejak bulan Mei gitu ya. Sideways-nya itu cukup lebar Sobat Cuan, karena memang emiten ini kurang liquid. Jadi kadang kalau misalnya naiknya tuh bisa kenceng banget, tapi kadang kalau turunnya juga bisa dalam, karena memang emitennya kurang liquid gitu. Kurang liquid itu maksudnya kurang ramai diperdagangkan di market gitu ya. Kadang dia tuh bid offer-nya itu lompat-lompat. Makanya biasanya BIRT itu kurang cocok untuk Sobat Cuan yang cenderung lebih suka trading jangka pendek gitu ya, karena ya itu tadi bid offer-nya kadang dia lompat-lompat, terus antriannya juga tipis. Memang lebih cocok untuk Sobat Cuan yang mau buy and hold jangka panjang, yang memang yakin terhadap kinerja dan juga bisnis perusahaan. Nah, untuk BIRT sendiri ini tuh ada support di wilayah 1350-an gitu ya. Jadi mungkin wilayah-wilayah 1300 sampai 1350-an itu bisa jadi area referensi Sobat Cuan untuk pantau kembali emiten BIRT ini gitu ya. Jadi kalau secara valuasi sudah cukup oke karena sudah under value, tapi secara teknikal mungkin kita masih bisa wait and see dulu sampai wilayah 1300 dan 1350 gitu. Ada pertanyaan terkait BIRT? Kalau nggak ada pertanyaan, aku mau lanjut ke emiten yang kedua. Mungkin hari ini kita 2 emiten aja ya transportasinya, dikarenakan waktunya nggak cukup. Sekarang juga udah mau habis. Ada pertanyaan nggak Sobat Cuan terkait emiten BIRT? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Hari ini tumben sepi banget yang nonton. Udah pada liburan kah? Biasanya kita bisa kayak 30-40 orang. Antara udah pada pergi liburan atau udah pada capek sama market, jadi malas nontonin live Instagram. Oke, nggak ada pertanyaan terkait BIRT. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut bahas emiten yang kedua,
Ini emiten ini pernah jadi primadona Sobat Cuan pada saat 2021 dikarenakan harga sahamnya itu sempat naik sebanyak 555% dalam 1 tahun. Ada yang bisa tebak nggak sahamnya apa? Jadi bergeraknya di sektor transportasi dan logistik juga. Di tahun 2021 harga sahamnya sempat naik 555% dari harga 580-an ke 4.000. Ada yang bisa tebak? Harga sahamnya apa? Harga sahamnya apa? Nama sahamnya apa? Tapi sekarang harga sahamnya udah koreksi cukup banyak. Ada yang bisa tebak nggak? Atau ada Sobat Cuan yang pernah punya emiten ini tahun lalu? Bukan SMDR, bukan SMDR. SMDR naiknya nggak 555% deh, setahu kok. Tapi SMDR salah satu, SMDR kayaknya lebih ya 550% ya. Coba kita lihat. SMDR juga sempat ya jadi primadona ya. SMDR itu tahun ini justru primadonanya awal tahun. Kenapa SMDR bisa primadona waktu awal tahun? Waktu awal tahun kenapa SMDR tuh bisa jadi primadona? Karena ini kan shipping ya, perkapalan gitu ya, logistik. SMDR ini kan banyak, dia kan punya beberapa macam kapal untuk komoditas dan untuk bawa yang macam-macam gitu. Nah, seperti yang kita tahu, China itu menerapkan zero covid kan, zero covid. Jadi pelabuhannya mereka itu banyak yang kayak kalau misalnya kapal datang, nahkoda dan awaknya dikarantina. Akhirnya itu membuat shortage supply terhadap shipping atau kapal-kapal. Nah, sedangkan pada awal tahun itu udah mulai komoditi boom kan. Jadi mulai komoditas harganya naik, terus juga mobilitas dunia mulai dibuka, global dagang antar negara udah mulai dibuka. Tapi karena pelabuhan di Cinanya banyak karantinanya waktu itu masih lama kan, 14 hari. Akhirnya shipping itu jadi langka, maka harga sewa tuh jadi naik banget. Dan ini menyebabkan pendapatan dari perusahaan-perusahaan shipping pada saat itu naiknya sangat-sangat signifikan dan juga harga sahamnya. Nah, itulah yang menyebabkan di awal tahun kenapa sektor shipping itu sempat jadi primadona. Nah, ini tapi primadonanya bukan awal tahun Sobat Cuan, tapi tahun lalu. Bukan Arto dong. Arto kan bukan emiten logistik dan transportasi. Aku kasih clue. Clue-nya adalah antar aja. Yo, masa masih nggak bisa tebak udah kayak gini? Ada yang tahu? Aku udah kasih clue tuh. Clue-nya adalah antar aja. Iya, betul. Grande Gold. Asa. Wah, nih walaupun yang nonton sedikit tapi pada bisa jawab. Artinya Sobat Cuan bener-bener merhatiin ya apa yang aku sampaikan. Ya benar, Asa. Jadi seperti yang kita tahu ya Sobat Cuan, Asa ini sempat booming banget di 2021. Kenapa sih alasannya gitu ya? Asa milik Bapak TP Rahmat, betul banget. Ini tuh salah satu perusahaan dari Triputra Group milik Bapak TP Rahmat. Kalau Sobat Cuan yang belum tahu siapa Bapak TP Rahmat, ini adalah salah satu konglomerat di Indonesia. Ya, Pak TP Rahmat ini dulu jebolannya Astra Internasional. Jadi banyak petinggi-petinggi di perusahaannya itu juga jebolan ASII. Makanya kalau dibilang culture-nya itu agak-agak mirip gitu, perusahaan-perusahaannya Triputra sama grupnya Astra gitu ya, karena memang petinggi-petingginya banyak jebolan dari sana. Jadi Asa ini aku mau ceritain dulu kenapa dia bisa jadi primadona di tahun 2021. Walaupun harga sahamnya tuh waktu itu sempat turun dalam banget di tahun 2020 Sobat Cuan. Jadi di 2019 akhir, 2019 akhir, Asa itu bikin satu lini bisnis baru, yaitu kurir, jasa kurir. Namanya adalah Antar Aja. Pada saat itu Antar Ajanya masih baru, jadi belum terlalu perform ya. Karena 2019 seperti yang kita tahu, belanja online itu belum se-booming saat ini. Tiba-tiba masuk di 2020, kita PSBB ketat, ya kan? PSBB ketat, akhirnya orang apa? Nggak ke mall, yang duitnya nganggur, mereka belanja lewat online, beli baju lewat online. Terus peak-peaknya itu adalah ketika 2020 akhir, ketika Nataru banyak orang kirim parcel ya pada saat itu. Banyak orang kirim parcel ketika Nataru tahun 2020,
yang dimana akhirnya pengiriman antar aja per harinya itu, betul, ekspedisi. Pengiriman antar aja itu per harinya itu sampai berapa ratus ribu pengiriman ketika Nataru tersebut ya, karena pengiriman parcel. Nah akhirnya banyak investor yang nyari-nyari nih, waktu itu termasuk aku salah satunya. Aku tuh sempat ngobrol sama temanku waktu itu di awal tahun 2021 waktu harga saham ASA tuh belum kemana-mana ya. Aku ngomong kayak, wah ini nih gara-gara pandemi orang kok pada belanja online terus bikin kirim-kirim parcel gitu ya. Pengen banget nih punya emiten ekspedisi gitu ya, di Indonesia adanya apa ya? Waktu itu aku nggak tahu, terus kata temanku kasih tahu, ada loh itu antar aja, dia bilang kayak gitu kan. Itu anak usahanya ASA gitu, jadi harus belinya dari ASA-nya. Ternyata bener di 2021 kelihatan pertumbuhan dari lini bisnis antar agensi itu pesat banget. Nah tapi sebenarnya bukan itu aja yang membuat harga saham ASA itu bisa naik dari Rp500 ke Rp4.000. Ada efek lain yaitu aksi korporasi yang dilakukan oleh ASA. Jadi waktu itu ASA itu menerbitkan OEK yang dimana biasanya orang itu, investor itu jarang ada yang suka kalau perusahaan itu menerbitkan OEK. OEK itu maksudnya apa sih? Jadi perusahaan itu minjem duit ditukarnya sama saham. Nah biasanya orang yang minjemin perusahaan tersebut duit itu dikasih saham gitu. Biasanya kalau perusahaan yang punya OEK itu tandanya kan nggak bagus ya, biasanya ya. Tandanya si perusahaan nggak bisa bayar hutangnya, makanya dia kasih lembar saham. Contohnya kayak apa? Misalnya kayak Frame, kayak Bumi. Mereka punya hutang, mereka nggak bisa bayar nih pakai duit. Jadi mereka kasih aja yang minjemin duit tuh lembar saham. Akhirnya lembar sahamnya tambah banyak dong. Dan kapanpun orang yang minjemin duit tersebut bisa jual saham kepemilikannya di market, gitu kan? Nah, tapi OEK di ASA ini sesuatu yang berbeda dikarenakan ternyata ada standby buyer-nya, yaitu anak usaha dari World Bank. Waktu itu aku sempat tulis juga nih analisaku di awal tahun 2021 di Instagram. Nah, pada saat itu harga pelaksanaan OEK-nya itu harusnya di harga Rp800, tapi ternyata beberapa bulan kemudian dirubah jadi Rp1.200 OEK-nya per lembar saham. Akhirnya karena ada standby buyer yang terpercaya, maka market mengapresiasi harga saham ASA sampai ke Rp4.000. Seperti itu. Tapi sekarang harga sahamnya sudah terkoreksi cukup dalam ya, dari 4.000 sekarang harga sahamnya itu udah kembali turun ke 700-an. Kenapa bisa demikian? Ya bisa jadi karena di harga 4.000 tandanya harga sahamnya ASA itu sudah cukup mahal. Tapi gimana saat ini? Nah kalau saat ini, sebentar ya, PER-nya ASA itu udah ke PER 15 kali. Tapi apakah PER ini sudah cukup murah? Ya kalau kita bandingin sama PER-nya ASA ketika harganya di 5.000, di 4.000, 3.000, 2.000, tentunya PER yang sekarang sudah jauh lebih rendah. Tapi kalau kita pakai metode relative valuation nih atau peer comparison dengan emiten yang sejenis yang di satu industri, misalnya kita bandingin aja sama Bird, walaupun sebenarnya nggak bisa dibandingin sama Bird ya, karena ASA itu bisnisnya itu selain antar aja, dia core bisnisnya itu nyewain sewain mobil untuk kantor-kantor gitu loh. Nah makanya 2020 harga sahamnya juga sempat turun dikarenakan pendapatannya turun, karena kan kantor pada PSBB kan, otomatis banyak yang nggak sewa mobil gitu di mereka. Itu core bisnisnya selain antar aja. Terus juga mereka lelang mobil, jadi mobil-mobil yang selama ini disewain dilelang sama mereka, seperti itu. Makanya debt to equity ratio dari ASA itu tinggi. Kenapa? Karena memang modal bisnisnya itu capital intensif gitu, butuh armada banyak. Tapi kalau kita bandingin sama Bird yang butuh armada banyak juga, Bird itu punya debt to equity ratio yang sangat rendah gitu, cuma 30%. Alias kalau 30% tuh maksudnya gimana sih debt to equity ratio 30%? Artinya adalah ekuitas perusahaan jauh lebih tinggi daripada hutangnya gitu, berarti ya sehat. Sedangkan kalau debt to equity ratio-nya ASA itu 267 kali. Waktu itu sih aku pernah investor summit ya sama direktur dari ASA, presiden direktur dari ASA, Pak Prajogonya bilang walaupun hutangnya besar, ASA itu debt to equity ratio-nya, tapi sebenarnya untuk beli armada yang dimana hutangnya ini berarti dijadiin aset jangka pendek, alias mobil itu lebih gampang dijualnya gitu. Jadi mereka beranggapan bahwa ya nggak apa-apa hutangnya besar, yang penting kan
aset yang dibeli dari hutang ini gampang dijual kalau sudah 5 tahun, alias gampang dijadiin cash lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat PER 15 saat ini ya masih lebih tinggi dibanding PER-nya BIRT. Kalau kita compare, ya Sobat Cuan lebih pilih mana? Mendingan ASA yang PER 15 kali atau BIRT yang 10 kali. Walaupun sebenarnya kinerja ASA di 2022 ini juga sudah mengalami pertumbuhan ya, atau tetap mengalami pertumbuhan dibanding 2021 gitu. Tapi pertumbuhannya tuh masih lebih bagus BIRT. Kira-kira kalau Sobat Cuan nih mau beli secara valuasi, karena ini sama-sama di sektor logistik dan transportasi, mendingan beli BIRT yang PER-nya 10 atau ASA yang PER-nya 15 kali. Terus juga kita harus bandingin, ASA itu nggak bagi dividen Sobat Cuan, sedangkan BIRT itu bagi dividen sekitar 5% ya dividen yield-nya kalau misalnya investor membeli di harga saat ini. Semakin rendah harga BIRT, maka semakin tinggi dividen yield yang bisa diterima gitu. Secara PBV juga BIRT itu masih lebih rendah, yaitu 0,7 kali, sedangkan ASA punya PBV 1,7 kali. Kalau misalnya dibilang memang sih antar ajanya itu bagus banget, pertumbuhannya itu luar biasa. Tapi seperti yang kita lihat ternyata BIRT sendiri juga udah punya nih ekspedisi yang tadi aku bilang kan, namanya adalah apa tuh tadi? Namanya itu Bluebird Kirim namanya ekspedisinya, walaupun baru kerjasamanya di Shopee aja gitu. Kira-kira kalau misalnya ada perusahaan biarnya lebih besar, PER-nya 15, PBV-nya 1,7 nggak bagi dividen, dibandingin sama perusahaan yang PER-nya 10, PBV-nya 0,7 kali, bagi dividen 5%, debt to equity ratio-nya cuma 30%. Sobat Cuan kira-kira lebih pilih yang mana? Bingung jawabnya? Ayo, kira-kira lebih pilih yang mana? Ini kita sambil belajar ya, peer comparison atau relative valuation. Nanti ini sebenarnya Sobat Cuan bisa bandingin juga, bisa praktekin ke sektor lainnya, misalnya consumer good atau perbankan. Lebih baik pilih perusahaan, ini perusahaan sama-sama bertumbuh nih dua-duanya. Tapi yang satu punya PER 10, yang satu punya PER 15. Yang PER 10 itu debt to equity ratio-nya lebih rendah dan bagi dividen, sedangkan ASA debt to equity ratio-nya di atas 200% dan nggak bagi dividen. Tuh ada Edo tuh, BIRT dong, oke. Ya harusnya kalau kita melihat kinerja perusahaan ya dan kesehatan perusahaan, ya harusnya sih pilihnya BIRT ya. Gitu. Sebentar. Oke, ada pertanyaan terkait emiten ASA? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa masuk ke technical analisisnya. Oke. Jadi untuk technical analisis, ASA ini masih downtrend ya, Sobat Cuan. Masih sangat downtrend. Jadi mungkin kalau aku pribadi ya, mungkin baru balik lagi kali lihat ASA kalau misalnya nanti PER-nya ASA itu udah ke PER 10 kali ya, ke PER 10 kali. Berarti kalau misalnya PER 10 kali itu harganya di kisaran, bentar, I butuh kalkulator, kali 10 di sekitaran 500 rupiah ya Sobat Cuan. Mungkin nanti baru pantau-pantau lagi, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti sebelum sampai 500 udah banyak investor yang membeli saham ASA, karena kan ya namanya market ya, kita nggak pernah tahu cara valuasi orang itu, tiap orang itu berbeda-beda, apalagi institusi atau reksadana ya. Kalau misalnya ada institusi atau investor lain yang merasa harga emiten ASA saat ini sudah murah atau nanti di 600 sudah murah, bisa aja terjadi pembelian. Cuma kalau aku pribadi, mungkin ASA itu baru cukup menarik ketika dia menyentuh di PER 10 kali gitu, dikarenakan emiten ini nggak bagi dividen ya gitu. Dan belum ada gula-gulanya lagi kayak tahun 2021, kecuali misalnya nanti tiba-tiba ASA melakukan aksi korporasi lagi, tiba-tiba red issue atau
seperti apa itu nanti bisa merubah story-nya. Tapi kalau secara kinerja mungkin kita masih bisa wait and see dulu asa sampai dia menyentuh PER 10 kali. Jadi di kisaran 490 sampai 500 seperti itu. Oke, itu tadi pembahasan kita